Assalamualaikum Sobat R3. Kali ini Rumah R3 akan membahas habis terkait dengan salah satu objek wisata di Kota Batu, yaitu Jatim Park 3. Kebetulan Rasdan ada kesempatan untuk jalan-jalan. Nah, ini mumpung sudah buka kembali nih, kan sempat karena ada COVID ini sempat tutup kan. Kalau nggak salah pertengahan Juli kemarin Jatim Park 3 sudah buka kembali. Nah, kali ini Rasdan akan mengajak Sobat R3 semua untuk menjelajahi salah satu wahana yang ada di Jatim Park 3, yaitu The Legend Star. Nah, Sobat R3 perlu Sobat R3 ketahui kalau Jatim Park 3 itu menyatu dengan Senyum Hotel, kemudian juga ada Dino Mall. Jadi selain hotel ada Dino Mall, ada mallnya yang luas, kemudian ada beberapa wahana yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah yang sangat favorit mungkin ya, itu Dino Park. Kemudian ada The Legend Star, kemudian ada juga Museum Musik Dunia, ada Vantage, kemudian ada Millennial Blue Garden. Nah, yang akan R3 kupas tuntas untuk kali ini adalah The Legend Star. Bagaimana perjalanan Rasdan mengelilingi menjelajahi The Legend Star? Yuk kita ikuti selengkapnya ya. Sobat R3, begitu kita masuki kawasan The Legend Star, yang pertama kita lihat adalah Istana Negara. Istana Negara Indonesia ya. Jadi seolah-olah kita sedang melewati Jalan Medan Merdeka Utara. Dan di sana terpampang istana yang sangat megah. Saya sih kurang tahu persis ini secara ukuran apakah sama persis, tapi kalau dari segi arsitektur insya Allah sama ya. Jadi seolah-olah kita memasuki Istana Negara. Saat kita memasuki istana, suasananya memang serasa seperti di istana. Dan atmosfer yang mencoba dibangun oleh pengembang ini memang seperti benar-benar di istana. Ada banyak foto presiden-presiden di Indonesia, dari mulai Pak Karno sampai yang sekarang Pak Jokowi. Kemudian ada patung-patung ya, namanya The Legend Star, berarti ya memang tokoh-tokoh dunia yang melegenda ya, dari berbagai bidang. Yang pertama adalah suasana di istana, kemudian di sana ada Pak Jokowi, kemudian ada juga Pak B.J. Habibie beserta Ibu Ainun. Nah, kita bisa berfoto, atmosfernya di sana. Sobat R3, kalau kita menjelajah di kawasan ini sebenarnya banyak ilmu yang bisa kita peroleh ya, untuk mengenal sejarah tokoh-tokoh dunia dari berbagai bidang. Jadi ini kesannya kita bisa belajar banyak hal tapi lebih otentik ya, karena disajikan langsung dengan atmosfer yang mencoba dibangun, yang dikemas sungguh bagus sehingga nyaman kita untuk belajar sambil berwisata. Kalau menurut kami Jatim Park 3 ini lebih luas. Nah, ada Einstein, kemudian ada tokoh-tokoh dunia, baik itu Mahatma Gandhi dan yang lain. Nah, kita bisa menjelajah di sini sambil foto-foto, sambil belajar.
belajar banyak hal, tapi dikemasnya nyaman, dikemasnya apa ya, instagramable gitu, sehingga belajar sambil foto-foto. Memang untuk sobat R3 yang suka foto, banyak sekali spot yang bisa dijadikan lokasi untuk foto. Setelahnya kita keluar, nah di sini semacam ada spot-spot negara, ya, spot-spot negara yang bisa kita kunjungi, yang terkait dengan negara itu berkait dengan hal yang menonjol dari sana, terutama dari segi bangunannya. Nah, yang pertama kita masuk adalah Gedung Putih yang ada di Amerika ya. Nah, bangunan sangat megah, Gedung Putih. Nah, setelah Gedung Putih ini juga ada patung Optimus yang bisa dijadikan spot foto. Alas dan sangat senang karena memang suka dengan patung Optimus. Nah, setelah dari Gedung Putih ini, kami memasuki area di Cina ya. Tapi di sini ada spot mainan anak juga. Jadi bisa sambil beristirahat, anak-anak bisa bermain dulu sejenak gitu kan. Kalau mau lama juga boleh. Ada apa ya, wahana untuk bermain sambil di dekatnya ada kedai juga yang bisa untuk istirahat minum atau makan, dan harganya ya standar sih, nggak yang mahal banget, tapi tentu berbeda dengan di luar ya karena di tempat wisata, tapi menurut saya masih terjangkau. Dan ini tidak ada larangan untuk membawa makan atau minuman sih, jadi kalau mau lebih hemat, sobat R3 bisa bawa makanan dari rumah. Nah, masuk di Cina ya, bangunan Cina itu ya seperti kita benar-benar di negara Cina sana, ornamen-ornamen Cina, bangunan-bangunan Cina ada, dan di sini kita juga bisa menyewa kostum. Nah, menyewa kostum sekitar 25 menit itu, kalau tidak salah tadi harganya 70.000. Karena Rasdan tidak mau saya tawari untuk mencoba kostum, ya sudah, kami hanya berfoto-foto sambil melihat atmosfer di bangunan ini. Setelah dari Cina ini, nah, kita seperti masuk ke zaman Romawi, terus bangunan-bangunan khas sana. Kemudian kalau kita pernah menyaksikan film Gladiator, nah di sini dibuat atmosfer seolah-olah kita sedang di arena pertarungan para gladiator itu ya. Termasuk ada back soundnya untuk mendukung suasana. Nah, setelah dari sini kita akan memasuki kawasan lain, yaitu Jepang. Nah, bagi sobat R3 yang suka terkait dengan Jepang, di sini dimanjakan. Tapi saya sebelum lanjut ke Jepang, kami masuk ke Hollywood Party, disambut dengan patungnya Brad Pitt dan Angelina Jolie, Brangelina. Kemudian ada suguhan atmosfer suasana party atau pesta, berikut dengan patung-patung dan kemegahan, baik itu suasana di dalamnya, lampu maupun apa ya, sajian musiknya. Jadi ketika masuk di sini ada musik-musik yang identik dengan party sih, kita bisa istirahat sejenak karena memang terus terang capek juga ya sobat R3 kita keliling di sini, meskipun ada persewaan sepeda itu, tapi harganya lumayan mahal. Tapi kalau sobat R3 mau mencoba juga boleh. Nah, setelah dari Hollywood ini ada sudut-sudut kota seperti kita di Eropa sana sih ya, sudut-sudut kota yang bisa jadikan ajang spot foto yang cukup menarik juga, instagramable. Nah, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke kawasan Jepang. Di sini lumayan banyak ya, lumayan luas menurut saya di spot Jepang ini, yang lumayan apa ya, banyak pilihan bangunannya, kemudian ada wahana-wahana lain. Namun sayang kali ini Winter in Japan-nya tutup, kurang tahu persis kenapa kok tutup, padahal
konon sih ini bagus di dalamnya ya, tapi pas kami kesini tutup. Mungkin kalau pas weekend kali ya bisa dibuka, dan memang hari ini tuh relatif sepi, maksudnya nggak yang ramai banget apa-apa harus antri berdesakan, tidak. Kurang tahu apakah karena memang era new normal ini sehingga tidak banyak, tapi secara umum nyaman, kita tidak berdesak-desakan, dan sambil menikmati panorama sesuai dengan negara juga bisa untuk relax. Di Jepang ini juga ada penyewaan kostum yang bisa kita sewa sambil berfoto. Selain jasa sewa kostum atau pakaian, juga ada jasa foto sekaligus cetaknya. Nah, kalau Sobat R3 mau foto-foto menggunakan kostum Jepang ya, itu bisa di spot Jepang ini, dan banyak spot pilihan untuk foto yang cukup beragam. Menurut saya Jepang ini cukup luas ya dibanding spot yang lain. Nah, setelah dari Jepang kami melanjutkan ke spot Majapahit. Nah, kami menyusuri spot Majapahit ini dengan ya santai, karena seolah-olah kita dibawa ke zaman dahulu. Selain dengan bangunan-bangunan Majapahit, juga iringan musik yang sangat mendukung atmosfer ini ya, gamelan-gamelan Jawa. Spot Majapahit ini juga bisa untuk kita istirahat minum, karena ada kafenya juga yang masakan Jawa dan minuman Jawa ada di sini. Jadi rata-rata setiap spot itu ada tokonya, baik toko souvenir ataupun makanan. Jadi memang disediakan, karena kalau kita kebetulan tidak membawa bekal dan haus atau lapar, kita bisa mampir ke kantin ataupun mau membeli souvenir juga disediakan. Spot Majapahit ini lumayan luas ya, dan cukup menarik ya, karena kita bisa belajar. Selanjutnya adalah spot Netherlands atau Belanda. Jadi bangunan-bangunan khas Netherlands dengan bunga-bunga tulip dan juga kincir angin ya, itu sangat ya cantik untuk jadikan spot foto. Jadi seolah-olah kita bisa berada di nuansa kota di Netherlands sana. Nah, di kawasan ini salah satu yang menonjol adalah tulisan Amsterdam. Cukup menarik dan cantik untuk foto. Sambil beristirahat, bisa sambil foto-foto. Nah, setelah cukup puas mengeksplor di kawasan Amsterdam ini, nanti masih ada spot yang lain, yaitu kawasan India, yaitu dengan ada bangunan Taj Mahal, dan di depannya ada semacam lapangan rumput yang luas yang bisa untuk bersantai. Nah, setelah dari India Taj Mahal, kami masuk di spot Korea. Nuansa Korea yang cukup kental dan banyak spot untuk foto. Nah, demikian tadi perjalanan kami menjelajahi The Legend Star di Jatibaktika. Jadi sekembalinya dari anjungan-anjungan ini, kita kembali keluar itu masih banyak wahana lain. Jadi yang bisa nanti Sobat R3 saksikan sendiri, karena di sana ada spotnya Marvel, semacam-macam superhero itu ada di sana. Ketika kembali keluar itu masih banyak spot. Nah, harga tiketnya kalau weekday atau hari biasa itu 70.000, kalau weekend atau hari libur itu 100.000. Dan memang lumayan capek, sehingga supaya nyaman, tidak tergesa-gesa dan bisa menikmati, memang sehari cukup satu wahana sih. Mungkin bisa saja sih mau beberapa wahana, tapi kalau pengalaman kami pribadi
akan sangat capek kalau dipaksakan dan kurang menentu. Baik, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.